di bagian kedua ini saya kira saya sifatnya juga lebih ke sharing dengan Bapak Ibu sekalian, dan sebetulnya nanti pada akhirnya saya tidak terlalu mempermasalahkan ini mau disebut capstone, mau disebut tesis, saya kira bukan itu masalah utamanya, tapi lebih pada bagaimana bentuk tesis yang sesuai untuk kita ya. Nah, kalau melihat dari istilahnya memang capstone ini yang jelas ini memang termasuk dalam educational dictionary gitu ya. Dan kalau kita melihat itu ya kata kuncinya ini ada push your limits, accumulate knowledge gitu ya. Ada research method juga di sini. Kemudian ada ini new insights, challenge policy, mastery of knowledge dan sebagainya. Jadi ini memang term yang di Australia, di Amerika itu sangat banyak digunakan. Saya nggak terlalu yakin kalau di UK, di Swedia juga rasanya nggak pernah mendengar. Nah, kalau kita lihat artinya, ini dari dictionary itu ini final touch, kemudian ada keywordsnya adalah kulminasi, kulminasi dari experience gitu ya. Dan lalu ada yang mengartikan pula capstone ya, cap tuh topi gitu ya, topi, jadi ini bagian atasnya melengkapi stone yang sudah dibangun, jadi knowledge dan skill yang sudah dibangun kemudian terakhirnya dilengkapi dengan itu topinya. Nah, definisi yang pertama ini secara umum, jadi ini tidak dimaksudkan untuk definisi khusus di tingkat master. Kalau kita lihat memang kata kuncinya adalah culminating academic intellectual experience. Yang ini biasanya diletakkan ya ini di final year atau sebagai penugasan akhir gitu, yang ini menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk secara komprehensif menggunakan knowledge dan skills-nya. Nah, kemudian culminating experience ini, atau ada yang mengatakan ini ya, learning pathway experience ini, kalau kita cari lagi sebetulnya apa atau kapan experience itu dikatakan culminating. Nah, ini baru saya ambil dari ini adalah Consortium Education of Public Health di Amerika, dan ini digunakan di dalam pedoman di salah satu School of Public Health ya, Uni School of Public Health. Ini menerjemahkannya adalah sebuah pengalaman yang membutuhkan mahasiswa untuk mampu mensintesis dan mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dalam coursework-nya ataupun pengalaman pembelajaran yang lain, dan kemudian diaplikasikan teori dan prinsip-prinsipnya in a situation yang merefleksikan professional practice. Jadi memang inginnya kan nanti lulusan ini memang bisa bekerja secara lebih baik, lebih profesional dan relevan mungkin untuk permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi ini pemahaman atau definisi yang mungkin lebih operasional yang digunakan di tingkat S2. Nah, saya menggunakan benchmarknya Johns Hopkins University. Saya kira ini kalau ketua prodinya pasti sangat setuju. Tapi ya saya kira kita semua juga tidak ya. Dan memang sebetulnya kalau kita melihat di websitenya ini sangat lengkap sekali mengenai bagaimana guideline-nya, bentuknya seperti apa, contoh-contohnya dari berbagai stream ya, ada health service management, ada policy, ada environment, ada health promotion, itu semua bisa Bapak Ibu lihat di sana. Dan jelas ya di sana merupakan requirement untuk persyaratan akhir ya untuk kelulusan. Nah, ini di sini mungkin yang paling menarik saya kira, yang mudah-mudahan juga bisa membuat kita lebih bersemangat, adalah yang paling bawah ini. Jadi paper dan ada presentasi juga, tetapi di sini ditulis bahwa paper would be about 20 pages. Wah, itu saya kira pembimbing luar biasa
lega sekaligus bersemangat daripada membaca 60 sampai 100 halaman yang we don't know. Mengurangi penderitaan kita dan juga penderitaan mahasiswa ya. Tapi ya, jadi ini juga ini bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang diterapkan oleh perguruan tinggi ecek-ecek, sama sekali tidak ya. Ini diterapkan di sistem di Australia dan di Amerika, mulai sekali lagi ada yang mulai dari SMA sampai dengan PhD. Ini mungkin menarik Pak Laksono. Ada guidelines-nya, capstone untuk master, untuk PhD seperti apa ya, sehingga saya kira peluangnya sangat terbuka. Nah, sekali lagi saya tidak terlalu pada posisi untuk membedakan ini, tapi kita melihat saja sebetulnya capstone itu seperti apa dari sisi kesamaannya. Oh, sebentar. Ya. Kita melihat dari sisi kesamaannya, apapun itu tetap saja ada penekanan pada problem statement atau isu yang ingin diperdalam. Kedua-duanya juga tetap membutuhkan literatur review, tetap membutuhkan method, ya, tetap membutuhkan cara analisis yang sistematik dan juga ada kesimpulannya. Jadi dari sisi sebetulnya scientific inquiry, baik itu dikatakan sebagai tesis ataupun sebagai capstone, ini sama-sama kita memegang teguh kaidah ilmiah tertentu. Nah, akan tetapi ini ada penekanan yang berbeda antara tesis dan capstone yang saya kira juga menarik untuk kita diskusikan. Di sini penekanan untuk sebuah tesis ini memang lebih pada new knowledge dan generalizability beyond a single setting. Saya kira baru satu kalimat itu mungkin kita sudah membuat kita berpikir betul ya. Tesis-tesis yang kita dihasilkan oleh mahasiswa itu apakah genuinely gitu ya. Sekalipun di kalimat keaslian penelitian ya pasti ada, wong itu diharuskan dalam format. Tapi apakah itu memang genuinely itu merefleksikan new knowledge dan generalizability beyond single setting. Nah, di sini ya kita bisa argumentasi juga ya, generalizability kan tergantung studi desainnya apa ya, silakan itu bisa kita diskusikan juga. Nah, di sisi yang lain penekanan di capstone adalah a question of practical importance. Jadi ini yang lebih akan memecahkan masalah apa gitu ya. Kalau di rumah sakit kan masalah klasik masih sangat banyak yang tidak terpecahkan secara memadai ya. Waiting time gitu ya. Antrean apotek, antrean di pendaftaran itu juga sangat banyak tidak terpenuhi. Dokter memeriksa terlambat. Di poliklinik harusnya jam 9 datangnya jam 10. Wah, itu juga masalah yang tidak habis-habisnya. Rekam medik tidak lengkap. Ini kan masalah-masalah yang klasik yang sebetulnya sangat membutuhkan, sangat tinggi practical importance-nya dan juga belum terpecahkan secara memadai. Atau develop, test, evaluate dari sebuah intervensi, kurikulum, nah atau protokol ya. Jadi memang ini nanti kalau kita bandingkan memang di tesis kita proposal penelitian itu tidak diperbolehkan ya kalau di aturan kita. Tetapi nanti kita melihat kalau di sini memang lebih fleksibel karena protokol pun, bahkan jurnal pun sekarang mempublish study protokol yang itu juga tidak mudah ya untuk membuat itu bisa diakui sebagai sebuah tesis. Nah, saya kira yang kita perhatikan yang di sini saja, karena yang di kolom kiri mungkin Bapak dan Ibu sekalian dan juga Bapak Ibu yang mengikuti dari jauh ya, ini sudah di luar kepala itu maksudnya di dalam kepala. Nah, di capstone ini penekanannya adalah
sepertinya cara berpikirnya itu seperti berpikir mengenai project gitu ya. Kalau kita punya project yang kemudian mendatangkan uang dan kemudian ada deliverable-nya. Nah, ini penekanannya memang adalah bahwa nantinya yang kita hasilkan itu deliverable-nya jelas. Nah, mungkin saya bertanya pada salah satu proyektor. Pak Laksono, deliverable itu bentuknya bisa apa saja, Pak Laksono? Untuk keuangan rumah sakit ya, delivery-nya membuat sistem ya. Sistem misalnya accounting yang akan dipakai untuk rumah sakit, dan nanti akan kelihatan apakah bisa menambal kebocoran yang ada, yang seperti itu ya. Atau kalau misalnya untuk mutu rumah sakit ya, kontranya menyusun sistem pencegahan fraud misalnya. Nah, delivery-nya apa? Ya, deteksi fraud akan lebih ketemu gitu ya, lebih baik, dan nanti ada semacam penanggulangannya. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Nah, kalau untuk konsultasi ya. Pelatihan, kemudian yang dilakukan mahasiswa adalah pretest, kemudian pelatihan with or without control group, terus diukur kan begitu. Nah, di sini ada capstone project yang deliverable-nya adalah program training. Jadi belum sampai pada training delivery-nya, tetapi desain trainingnya sudah sebegitu lengkap dan scientifically juga ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa diangkat sebagai satu deliverable yang kemudian ditulis dalam bentuk capstone project. Jadi ini contoh-contoh sehingga mungkin agak sedikit membedakan antara tesis dengan capstone project ya, tergantung projectnya apa tadi ya. Misalnya proyeknya harus sampai memperpendek antrean gitu. Ini deliverable-nya harus terjadi, dan saya kira ini sangat tidak mudah bagi rumah sakit yang diteliti. Barangkali ini justru yang sangat ditunggu-tunggu, karena kemudian ada sesuatu yang sangat konkret, tidak saja secara saintifik tetap bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga kemanfaatannya lebih akan terasa. Kalau memang deliverable-nya queuing itu bisa sampai pendek betul, berarti nanti proyeknya akan menghasilkan itu. Ya, bisa berhasil, bisa gagal sih, itu lain soal ya. Itu discussionnya. Ya, kalau sekali lagi kami membandingkan apa yang sudah ada di dalam panduan tesis kita S2 IKM, di ini yang sudah ada. Kemudian ya, special project ini juga ada dalam deskripsi Pak Yodi ya. Special project itu bisa quality improvement project, dan ini ada guideline-nya spesifik yang bisa kita ikuti. Bisa pula produksi bahan ajar, mengembangkan modul, mengembangkan training plan, kemudian rancang bangun fasilitas, sampai dengan, nah ini di kebijakan juga banyak, review undang-undang, panduan untuk penerapan sebuah undang-undang, evaluasi undang-undang, ini bisa diangkat sebagai special project. Nah, demikian pula di capstone ini ya. Capstone juga bentuknya bermacam-macam, ada yang murni epidemiological studies juga ada, tetapi juga terbuka untuk berbagai bentuk yang lain, yang saya kira ini juga sudah ada pada panduan tesis kita, research report, policy analysis. Nah, ini mungkin di kita tidak bisa diterima kalau hanya literatur review atau hanya research proposal. Ini di panduan kita tidak bisa. Ini juga dimungkinkan sebetulnya, program planning, program evaluation, system review, dan method development. Jadi ini hal-hal yang saya kira ya, tadi sekali lagi di awal, mari kita mungkin melanjutkan. 2 tahun yang lalu kita sudah berpikir seperti ini. Nah, mari kita lanjutkan dengan operasionalnya akan seperti apa, sampai dengan ya kalau bisa ada guidance yang lengkap untuk dituangkan dalam bab-babnya ya. Nah, ini yang di panduan kita ini tidak dapat diterima sebagai tesis, literatur review, proposal, kemudian compiled field reports. Ini contohnya kalau di FETP mungkin ya, kalau hanya dikompilasi saja itu tidak bisa dianggap sebagai tesis. Nah, dari sisi formatnya kami juga mencoba membandingkan format tesis seperti apa, kemudian format capstone seperti apa ya. Tesis
proposal saja sudah 20 sampai 30 halaman. Kemudian pada umumnya tesisnya 100-an halaman, babnya ya standar 5 bab. Dan mungkin yang poin terakhir ini yang kita rasakan sangat berat untuk mahasiswa maupun kita ya, karena kita memproduksi 3 format tesis, naskah publikasi yang harus disubmit, kemudian masih ada tesis summary. Jujur saya kira sebagian besar orang memfokuskan perhatian pada tesis ya. Barangkali akhir-akhir ini ya lebih mulai melirik lah naskah publikasi karena sudah disubmit gitu ya. Tetapi tesis summary saya pribadi juga saya kira tidak pernah sekalipun saya melihat tesis summary, padahal itu yang diakses oleh luar ya. Jadi ini memang tantangan yang cukup berat. Capstone lebih menarik sebagai pembimbing ya. Proposal sangat singkat, ini mempertanggungjawabkan deliverable-nya. Apa yang akan dihasilkan dari capstone itu yang di-defend. Jadi deliverable-nya apa, relevansinya, kemudian tesis Johns Hopkins 25 sampai 30 halaman. Saya melihat variasi universitas yang lain tidak lebih dari 40 sampai 60 halaman, tidak ada yang sampai ratusan halaman seperti kita. Kemudian formatnya juga adjusted untuk type of capstone. Jadi program plan mungkin formatnya tidak bisa disamakan dengan misalnya ini epidemiological studies ya. Bagaimana menulis rekomendasi itu sangat berbeda antara rekomendasi yang ini berasal dari policy review dengan rekomendasi yang berasal dari jenis capstone yang berbeda. Kemudian juga yang menarik adalah ini saya kira sangat menarik, adjusted to journal publications. Jadi saya kira terlepas kita mau tesis mau capstone, ada hal-hal yang kita sudah bisa mulai melakukan sejak sekarang ya, seperti sudah mulai lebih di drive ke format publikasi tidak terlalu tebal, jadi merubah ekspektasi mahasiswa bahwa semakin tebal itu semakin berbobot. Ini juga perlu kita perlu dibuat percaya diri bahwa tesis yang tipis itu yang luar biasa itu, nah itu paling sulit menulisnya. Nah, untuk contoh-contohnya Bapak Ibu, daripada mungkin agak pusing melihat ini, saya ingin menunjukkan saja. Ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah di Johns Hopkins itu ada thesis price $500. Wah, ini saya kira menarik ini. Kita begitu banyak menghasilkan tesis, tapi mungkin harus memang ada sentuhan-sentuhan proses yang membuat kita sendiri sebagai pembimbing juga bersemangat ya. Itu di Johns Hopkins ada itu $500 prize, dan setiap tahun selalu ada thesis winners, thesis awards. Ada yang sekedar award, ada yang sampai dapat $500. Saya menanyakan ke beberapa universitas lain di Monash, itu mereka punya yang namanya 3-minute thesis competition. Jadi yang sudah lulus itu, kalau mereka akan mengikuti kompetisi, syaratnya hanya presentasi 3 menit, dan dalam waktu 3 menit orang harus paham tesisnya apa, dan itu kemudian ada winnernya juga. Wah, itu yang ikut makin lama makin banyak. Saya kira kita membutuhkan atmosfer seperti itu juga ya Pak Laksono ya, di S2 maupun di S3. Tetapi juga ada yang sifatnya evaluasi program, ini early detection malaria FOKI, ini evaluasi program dan publish. Jadi mereka khusus di website itu ada menunjukkan ini loh, tesis kami yang publish international, itu selalu ada daftarnya. Ini juga analisis kebijakan, ini potable water reuse acceptance, itu sebuah analisis kebijakan, dan saya kira masih banyak contoh-contoh yang lain yang nanti untuk dilihat Ibu dan Bapak